Bab 241. Dengarkan saja cara Nyonya Dingjing, begitu Anda memasuki Fujian, Anda harus berjaga-jaga di setiap langkah, seolah-olah Anda dikelilingi oleh musuh. Mungkin pelayan di restoran dan dokter teh di kedai teh semuanya adalah mata-mata dari Dimencul. Belum lagi dinding memiliki telinga, bahkan di rerumputan, tidak dapat dihindari bahwa tidak ada musuh yang bersembunyi. Mulai sekarang, setiap orang tidak boleh menyebut pedoman pedang penahan kejahatan, bahkan nama Tuan Yue, Ling Hu Chong, dan Dong Fang Bibai. Sekelompok murid perempuan menjawab serempak, ya. Ling Hu Chong tahu bahwa pemimpin kultus iblis, Dong Fang Bibai, tidak terkalahkan dan mengaku tidak terkalahkan, tetapi ketika orang-orang dalam agama ortodoks menyebut dia, mereka sering memanggilnya, harus kalah. Mendengar itu dia membandingkan namanya dengan namanya, Tuan dan Dong Fang Bibai. Dia tidak bisa menahan senyum masam, dan berkata dalam hatinya, saya orang yang tidak dikenal, Anda, seorang senior dari Sekte Hengshan, sangat memikirkan saya tidak berani menjadi Anda. Petik 2. Hanya Guru Dingjing yang berkata, ayo pergi sekarang, semuanya. Para murid menjawab lagi, dan melihat 7 murid perempuan berlari menuruni lereng bukit, dan setelah beberapa saat, 7 lagi bergegas turun. Sekolah Hengshan memiliki cara lain Qinggong, yang cukup terkenal di dunia seni bela diri. 7 orang pertama dan 7 orang terakhir sama-sama berjauhan, seolah membentuk formasi. 14 orang memiliki lengan baju besar berkibar, dan mereka maju serempak melihat dari kejauhan, terlihat indah ekstrim. Setelah beberapa saat, 7 orang lagi bergegas turun. Tidak lama kemudian, semua murid sekolah Hengshan pergi secara berkelompok. Total ada 6 angkatan, tetapi angkatan terakhir memiliki 8 orang, mungkin karena ada tambahan Guru Dingjing. Wanita-wanita ini adalah biarawati atau murid awam. Di malam yang gelap, Ling Hu Chong tidak dapat membedakan Yilin di tim mana, pikirnya dalam hati, meskipun saudari dan saudari dari Sekte Hengshan ini memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Begitu mereka memanjat itu lereng curam, Suang Feng mengapit jalan, dan Sekte Iblis tiba-tiba melancarkan serangan mendadak, dan pasti ada banyak korban. Segera, dia mengambil beberapa rumput hijau, memeras jus rumput, mengoleskannya ke wajahnya, lalu menggali sedikit lumpur, mengoleskannya di wajah dan tangannya, dan berjalan ke sisi kiri jalan pegunungan, bergembira dan mengejarnya. Kungfu ringannya tidak terlalu bagus, tetapi tingkat ringannya kungfu bergantung sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan internalnya. Dia telah mengumpulkan sebagian dari kekuatan internal dari 6 makhluk abadi lembah persik, Biksu Buji, Tuan Fangsheng, Hitam dan White Zidel. Dibandingkan dengan master saat ini, dia sudah menjadi Yuan Sheng. Jika Anda mengambil langkah acak saat ini, Anda akan mengambil langkah panjang dalam satu langkah. Dengan dorongan energi ini, dia berlari dengan cepat dan menyusul anggota Sekte Hengshan dalam sekejap. Dia takut Guru Dingjing terlalu ahli dalam seni bela diri, jadi ketika dia mendengarnya berlari, dia membuat lingkaran besar dan mengalahkan kerumunan, dan begitu dia naik ke jalan pegunungan, dia berlari lebih cepat lagi. Ketika dia sampai di dasar lereng yang curam, dia berdiri diam dan mendengarkan dengan tenang, tetapi dia tidak bersuara. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri anggota Sekte Iblis menyergap, bagaimana saya tahu bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dan bahaya. Berjalan perlahan, menaiki lereng yang curam, saya sampai di celah gunung di antara 2 puncak, sekitar 1 mil jauhnya dari tempat penyergapan anggota iblis. Kultus. Saya duduk dan berpikir, kebanyakan orang di kultus iblis telah melihat saya, tetapi mereka takut mengejutkan ular itu. Saya akan melakukannya. Setelah menunggu beberapa saat, dia langsung jatuh ke tanah. Akhirnya, saya mendengar langkah kaki samar-samar datang dari lereng bukit, dan saya berubah pikiran. Yang terbaik adalah menarik anggota Sekte Iblis untuk bertarung dengan saya, bertarung sedikit saja, dan Sekte Hengshan secara alami akan tahu. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri, Lao Su yang paling saya benci dalam hidup saya adalah menikam orang dari belakang. Mengapa mereka yang memiliki kemampuan tidak menggunakan pedang dan senjata asli untuk bertarung dengan sengit? Bersembunyi dan menyelinap untuk menyakiti orang, itulah tindakan yang paling tidak tahu malu dan tercela. Dia menoleh ke Gao Po berbicara dengan terengah-engah, dan mengirimkannya jauh dengan energi internalnya yang melimpah. Diharapkan orang-orang dari pemujaan setan pasti akan mendengarnya. Di luar dugaan, orang-orang ini benar-benar bisa menahan nafas dan mengabaikannya. Tidak lama kemudian, kelompok pertama yang terdiri dari 7 murid dari sekolah Hengshan tiba di hadapannya. Di bawah sinar rembulan,
murid ketujuh melihat seorang perwira sedang meregangkan anggota tubuhnya dan tidur di tanah. Jalur gunung ini hanya bisa dilalui satu orang, dan terdapat tebing di kedua sisinya, jika ingin menanjak harus melangkahi badannya. Murid-murid ini dapat melompati dia hanya dengan sedikit dorongan, tetapi pria dan wanita berbeda, terlalu kasar untuk melompati kepala pria. Seorang wanita parubaya berkata dengan lantang, "Maaf, tuan militer ini, permisi." Ling Hu Chong menggumam 2 kali, dan tiba-tiba mendengkur keras. Biarawati wanita itu santun, tetapi dia tidak memiliki kebaikan. Melihat petugas itu tidur di tengah malam, dia berada dalam situasi yang sangat mendadak, dan dengkuran yang keras ini jelas merupakan tindakan yang disengaja. Dia menahan amarahnya, dan berkata, "Jika kau tidak menyingkir, kami akan melompatimu." Ling Hu Chong mendengkur tanpa henti, dan berkata dengan bingung, "Ada begitu banyak setan dan hantu di sini, jalan, tapi kita tidak bisa melewatinya. Lihat, lautan penderitaan tidak terbatas, kembali, dan itu adalah pantai." Yihe kaget, mendengar kata-katanya sepertinya memiliki 2 kali lipat arti. Biarawati lain menarik lengan bajunya, dan mereka bertujuh mundur beberapa langkah. Seseorang berbisik, "Kakak, orang ini agak aneh." Orang lain berkata, "Mungkin dia adalah pengkhianat dari pemujaan setan, dan dia ada di sini untuk menantang kita." Petugas, bahkan jika Anda menyamar, Anda harus berpakaian ke arah lain. Yihe berkata, "Tinggalkan dia sendiri. Jika dia menolak memberi jalan, kami akan melompati." Melangkah ke depan, dia berteriak, "Jika kamu benar-benar tidak membiarkan kami akan tersinggung." Ling Hu Chong menggeliat dan duduk perlahan. Masih takut Yilin akan mengenalinya, dia memalingkan wajahnya ke lereng bukit, memunggungi murid-murid sekte Hengshan, menyandarkan tangan kanannya di tebing, mengayunkan tubuhnya seolah-olah sedang mabuk, dan berkata, "Anggur yang enak, minuman yang enak, anggur." Pada saat ini, kelompok murid kedua dari sekte Hengshan telah tiba. Seorang murid awam bertanya, "Saudari Yihe, apa yang orang ini lakukan di sini?" Yihe mengerutkan kening dan berkata, "Siapa yang mengenalnya? Saya minum terlalu banyak lagi, saya takut akan muntah." "Ah, tidak, saya benar-benar ingin muntah." Muntah itu terdengar tak henti-hentinya. Semua murid perempuan mengerutkan kening dan menutupi hidung mereka, dan mundur satu demi satu. Ling Hu Chong muntah beberapa kali, tapi tidak bisa memuntahkan apapun. Sementara semua murid perempuan berdiskusi secara pribadi, panggilan ketiga telah tiba. Hanya suara lembut yang berkata, "Pria ini mabuk, miskin, biarkan dia istirahat, kita tidak akan terlambat." Mendengar suara ini, hati Ling Hu Chong sedikit bergetar, berpikir, adik Yilin marsial sangat baik. Yihe berkata, "Orang ini sengaja membuat masalah di sini, bukan karena niat baik." Melangkah ke depan, dia berteriak, "Minggir!" Merentangkan telapak tangannya ke bahu kiri Ling Hu Chong. Ling Hu Chong menggoyang-goyangkan badannya dan berteriak, "Ah, baiklah." Ia terhuyung-huyung dan maju beberapa langkah. Setelah mengambil beberapa langkah ini, situasinya menjadi semakin memalukan. Tubuhnya dijejalkan ke jalur pegunungan yang sempit, dan orang-orang yang datang dari belakang tidak akan bisa mengungguli dia kecuali mereka melompati kepalanya. Yihe mengikuti dan berteriak, "Minggir!" Ling Hu Chong berkata, "Ya, iya," dan berjalan beberapa langkah lagi. Dia berjalan semakin tinggi, menghalangi jalan ke atas gunung lebih jauh, dan tiba-tiba berteriak, "Hei, teman-teman yang menyergap di sana, perhatikan, orang yang kamu tunggu akan datang. Begitu kamu membunuhnya, siapa yang akan menjadi di sana? Aku tidak bisa melarikan diri." Yihe menunggu sebentar, lalu segera mundur. Seseorang berkata, "Medan di sini sangat berbahaya. Jika musuh menyergap dan menyerang di sini, akan sulit untuk dilawan." Yihe berkata, "Jika seseorang menyergap, bagaimana dia bisa memanggil? Ini adalah imajiner, nyata, yang asli. Pasti tidak ada orang di atas sana. Jika kita terlihat malu-malu, kita akan membuat musuh tertawa." Dua biarawati parubaya lainnya berkata serempak, "Ya, kita bertiga akan memimpin di depan, dan adik-adiknya akan mengikuti di belakang." 3 pedang keluar dari sarungnya, dia berlari di belakang Ling Hu Chong lagi. Ling Hu Chong terengah-engah dan berkata, "Lereng bukit ini benar-benar curam. Sayang sekali, orang tua itu sudah terlalu tua untuk berjalan lagi." Seorang biarawati berteriak, "Hei, minggir dan mari kita jalan dulu." Ling Hu Chong berkata, "Jangan marah seperti biksu.
Jika kamu berjalan cepat, kamu akan sampai, dan jika kamu berjalan lambat, kamu akan sampai. Batuk-batuk, ayo pergi ke gerbang neraka, lebih baik berjalan perlahan. Biarawati itu berkata, bukankah kamu mengutuk di sudut? Hu menikam dari sisi Yihe dengan pedang, menunjuk ke rompi Ling Huchong. Dia hanya ingin menakut-nakuti Ling Huchong, pedang hendak menikamnya, dan dia tidak menggunakan kekuatannya. Bab 242. Ling Huchong berbalik saat ini, melihat ujung pedang menunjuk ke dadanya, dan berteriak keras, "Hei! Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah perintah kekaisaran, beraninya kamu. Sangat kasar, ayo siapa, turunkan biarawati ini." Beberapa murid perempuan muda tidak bisa menahan tawa, orang ini masih mengudara resmi di Gunung Tandus ini, sungguh konyol. Seorang biarawati berkata sambil tersenyum, "Guru, kami memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, dan kami sedang terburu-buru, jadi tolong minggir." Ling Huchong berkata, "Guru macam apa yang bukan seorang guru? Saya seorang jenderal yang bermartabat, Anda harus memanggil saya jenderal, itu masuk akal." 7 atau 8 murid perempuan tertawa dan berteriak serempak, "Tuanku jenderal, tolong minggir." Ling Huchong tertawa, dada dan perutnya menonjol, penuh udara, tiba-tiba terpeleset dan jatuh turun. Semua murid berseru tajam, "Hati-hati." Lalu 2 orang mencengkeram lengannya. Ling Huchong terpeleset lagi, lalu berdiri diam, dan memarahi, "Neneknya, tanahnya sangat licin." Para pejabat setempat semuanya idiot, dan mereka tidak buruk bagi beberapa orang. "Mari kita perbaiki jalan gunung." Dia terpeleset dan jatuh. Tubuhnya sudah menyusut di ceruk dinding gunung yang agak cekung, dan murid perempuan Heng Xian mulai menggunakan kungfu ringan, dan melewatinya satu persatu. Seseorang tertawa dan berkata, "Wajar jika hakim mengirim kursi tandu dengan 8 orang untuk membawa jenderal melintasi punggung bukit." Seseorang berkata, "Jenderal itu mengendarai kuda, bukan kursi tandu." "Berbeda, aku takut jatuh saat menunggang kuda." Ling Huchong berkata dengan marah, "Omong kosong. Kapan aku pernah jatuh saat menunggang kuda? Bulan lalu, aku terpeleset dan jatuh saat binatang sialan itu melompat seperti harimau. Jika kamu melukai bahumu, itu bukan apa-apa." Semua murid perempuan tertawa terbahak-bahak dan menanjak seperti angin. Ling Huchong melihat sesosok tubuh kurus bergoyang, itu adalah Yilin, dan mengikutinya. Dengan cara ini, itu menghalangi jalan para murid di belakang. Untungnya, meskipun langkah kakinya berat, dia terengah-engah. Dia terpeleset 3 kali, naik dan turun, tetapi dia berjalan dengan cepat. Seorang murid wanita di belakang tertawa dan mengeluh, "Jenderalmu benar-benar batuk. Aku tidak tahu berapa banyak kamu harus jatuh dalam sehari." Yilin menoleh dan berkata, "Kakak senior Yiking, jangan terburu-buru jenderal." Dia terburu-buru, tidak benar-benar jatuh. Lereng bukit ini curam, dan jatuh bukan untuk bersenang-senang. Ling Huchong melihat matanya yang besar, jernih dan jernih, seperti 2 mata air yang jernih, dan wajah cantik di bawah sinar rembulan benar-benar biasa-biasa saja, belum lagi kurangnya kesombongan di dunia. Mengingat hari itu untuk menghindari pengejaran faksi King Cheng, dia memeluk dirinya sendiri di kota Hengshan, dan dia menatapnya dalam begitu linglung. Tiba-tiba kelembutan muncul dari lubuk hatinya. "Saya berpikir, di lereng yang tinggi ini, ada musuh yang kuat yang ingin menyakitinya. Bahkan jika saya mati, saya akan melindunginya dengan aman dan sehat." Melihat matanya yang kusam dan penampilannya yang jelek, Yilin sedikit mengangguk padanya, menunjukkan senyum lembut, dan berkata, "Kakak senior Yiking, jika jenderal ini jatuh, kamu harus segera menangkapnya." Yiking tersenyum dan berkata, "Dia sangat berat, bagaimana saya bisa menahannya?" Awalnya, disiplin Sekte Hengshan sangat ketat, dan murid perempuan ini tidak akan mudah bercanda dengan orang luar. Tapi Ling Huchong berpura-pura menjadi badut dan tidak bisa berhenti menggoda mereka. Semua murid perempuan muda dan bahagia, dikelilingi oleh tidak ada orang yang lebih tua, bepergian dalam kegelapan, dan menceritakan beberapa lelucon yang tidak berbahaya juga dapat mengangkat semangat. Ling Huchong berkata dengan marah, "Kalian para gadis tidak tahu keseriusan apa yang kalian katakan. Saya adalah seorang jenderal yang bermartabat. Jika kalian melihat penampilan yang agung dan mematikan ketika saya menerobos formasi dan membunuh pencuri di medan perang, jika kalian melihatnya, hehe, kamu masih belum mengaguminya. Sujud 5 badan, jalan gunung belaka ini, aku bahkan tidak melihatnya di mataku, bagaimana aku bisa jatuh?"
Aku benar-benar berbicara omong kosong. Ah, tidak bagus. Sepertinya saya menginjak batu kecil di bawah kaki saya, dan tubuh saya jatuh. Dia mengulurkan tangannya, menggapai-gapai dan mencakar-cakar di udara. Beberapa murid perempuan di belakangnya berteriak. Yilin buru-buru berbalik dan mengulurkan tangannya untuk menarik. Ling Huchong mendekatinya dan meraih tangannya. Begitu Yilin Yunjin menyebutkannya, Ling Huchong menopang dirinya di tanah dengan tangan kirinya, lalu berdiri diam, terlihat sangat malu. Murid perempuan di belakangnya tidak bisa menahan cekikikan. Ling Huchong berkata, sepatu kulitku terlalu berat untuk berjalan di jalan pegunungan. Jika aku memakai sepatu ramimu, aku jamin aku tidak akan jatuh. Lagi pula, aku hanya terpeleset, bukan jatuh. Yilin perlahan melepaskan tangannya, dan berkata, "Ya, Sang Jenderal memakai sepatu bot berkuda, dan sangat tidak nyaman untuk berjalan di jalan pegunungan." Ling Huchong berkata, "Meskipun tidak nyaman, tetapi gengsinya ketat, jika kamu memakai sepasang rami di kakimu seperti kamu orang biasa sepatu dan sandal jerami, tapi itu terlalu tidak sopan." Semua murid perempuan tertawa lagi ketika mendengar bahwa dia ingin menyelamatkan muka. Saat ini, beberapa rombongan orang dari belakang telah tiba di kaki gunung, dan yang pertama akan mencapai puncak lereng. Ling Huchong berteriak dengan lantang, "Di daerah ini, paling banyak pencuri yang mencuri ayam dan anjing, dan tanpa sadar mereka memukuli orang dan mencuri uang orang melalui kerja keras, berhati-hatilah untuk tidak melepaskannya." Seseorang merenggutnya. Yiking tersenyum dan berkata, "Dengan jenderal besar kita di sini, aku memaafkan pencuri kecil yang tidak berani menghancurkan kepala Tai Sui." Ling Huchong berteriak, "Hei, hei, hati-hati, sepertinya aku melihat seseorang di atas sedang mengaduk-aduk." Seorang murid perempuan berkata, "Kamu, Jenderal, benar-benar ribut. Apakah kita takut pada beberapa pencuri kecil?" Begitu kata-kata itu selesai, dua murid perempuan tiba-tiba mendengar teriakan, "Aduh!" Kedua murid perempuan itu bergegas maju dan berpelukan pada saat bersamaan. Beberapa murid perempuan di depan berteriak, "Pencuri meletakkan senjata tersembunyi, hati-hati!" Teriakan itu tidak berhenti, dan orang lain jatuh. Yihe berteriak, "Semuanya, sujud! Hati-hati dengan senjata tersembunyi!" Pada saat itu, semua orang sujud. Ling Huchong membentak, "Pencuri berani! Apa kau tidak tahu jenderal ini ada di sini?" Yilin menarik lengannya dan berkata mendesak, "Cepat turun! Tembak!" Tapi musuh di atas bersembunyi di balik batu, tak satu pun dari mereka terlihat, dan semua senjata tersembunyi hilang. Bu Dingjing mendengar bahwa ada musuh di depannya, maka dia bergegas melompati kepala sekelompok murid perempuan. Ketika dia berada di belakang Ling Huchong, dia juga melompati kepalanya dengan suara mendesing. Ling Huchong berteriak, "Semoga berhasil. Saya melihat lengan baju Ni." Dingjing berkibar, dia yang pertama menyerang, dan cici-cici senjata tersembunyi musuh datang. Beberapa memaku lengan bajunya, dan beberapa tertiup angin oleh lengan bajunya. Guru Dingjing naik turun beberapa kali, dan ketika dia mencapai puncak lereng, dia belum berdiri diam, tetapi dia merasakan angin kencang, dan tongkat tembaga yang dimasak mengenai kepalanya. Mendengar suara senjata memotong angin, dia tahu itu sangat berat, dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia berbalik ke samping dan melewati tongkat, tetapi melihat dua senjata berantai menusuk ke atas dan ke bawah pada saat yang sama. Serangan itu sangat cepat. Musuh memiliki 3 tuan yang berbaring di celah ini, menjaga jalan utama. Tuan Dingjing berteriak, tak tahu malu. Dia mencabut pedang panjangnya dengan punggungnya, menghancurkan kedua tombak itu dengan satu pedang, dan menjauh. Batang tembaga yang sudah matang tersapu lagi. Nyonya Dingjing meletakkan pedang panjangnya di tongkat dan menebasnya, tetapi tombak berantai menembus bahu kanannya. Saya hanya bisa mendengar murid perempuan di lereng gunung berteriak ketakutan, diikuti dengan suara dentuman keras. Ternyata musuh mendorong batu besar itu dari tebing. Semua murid sekte Hengshan berdesak-desakan di jalan sempit, melompat-lompat, menghindari batu-batu besar. Dalam sekejap beberapa orang terluka oleh batu-batu besar itu. Tuan Dingjing mundur 2 langkah, dan berteriak, "Semuanya, berbalik, mari kita bicara tentang menuruni bukit." Dia mengayunkan pedangnya dan mematahkannya untuk mencegah musuh mengejar. Tetapi dia mendengar suara dentuman, dan sebuah batu besar dilemparkan ke atas kepalanya, dan kemudian dia mendengar pedang tentara di bawah, dan ada musuh yang tergeletak di kaki gunung. Orang-orang ini menunggu Hengshan mengirim orang ke atas lereng,
dan ketika eselon atas mulai bergerak, mereka tampaknya memblokir jalan mundur. Sebuah pesan dikirim dari bawah, "Tuan, pencuri yang menghalangi jalan sangat pekerja keras dan tidak bisa turun." Kemudian sebuah pesan dikirim, "Dua saudari senior terluka." Melihat dua pria memegang pisau, baja, mereka memaksa kedua murid perempuan itu untuk mundur. Tuan Dingjing berteriak dan menusuk dengan pedang panjang, tiba-tiba mendengar dua suara mendesing, dua palu segi 8 dari besi tempa dengan rantai panjang terbang dari bawah, langsung menyerang wajahnya. Nyonya Dingjing mengangkat pedangnya, salah satu palu segi 8 tenggelam dan mengenai pedang panjangnya, sementara yang lain terbang dan jatuh dari atas kepalanya. Tuan Dingjing sedikit terkejut, itu banyak kekuatan fisik. Jika dia berada di tanah datar, dia tidak akan memperhatikan seni bela diri yang begitu keras. Dia hanya perlu menggunakan keterampilan kecil untuk menyerang dari samping, tapi jalan gunung itu sempit, dan tidak ada cara lain selain bergegas turun. Dua palu segi 8 musuh menari dengan penuh semangat, seperti dua awan kabut hitam yang mengalir deras ke arah wajahnya. Tuan Dingjing tidak dapat menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa, jadi dia harus mundur selangkah demi selangkah. Bab 243. Mendengar suara, "Aduh," dari atas, beberapa murid perempuan terkena senjata tersembunyi dan jatuh. Master Dingjing terlalu tenang, dan merasa bahwa musuh di puncak lereng lebih lemah dalam seni bela diri dan lebih mudah untuk dihadapi. Jadi dia bergegas lagi, melompati kepala murid perempuan, dan kemudian melewati kepala Ling Huchong. Ling Huchong berteriak keras, "Ah, apa yang kamu lakukan, lompat katak? Kamu masih bermain-main di usia seperti itu. Apakah kamu masih bisa mempertaruhkan uang jika kamu melompat-lompat di atasku?" Yilin berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, paman, saya tidak melakukannya dengan sengaja." Ling Huchong mengeluh sambil mengomel, "Tadi saya katakan bahwa ada pencuri di sini, tetapi kamu tidak mempercayai saya. Ada banyak orang berbaring dalam penyergapan di atas lereng, tetapi ternyata ada juga pejuang yang baik di bawah lereng. Meskipun faksi Hengshan memiliki banyak orang, mereka tidak dapat menggunakan tangan dan kaki mereka di jalan pegunungan ini, dan ada sesuatu yang sangat buruk." Ketika Grandmaster Dingjing mencapai puncak lereng, dia tiba-tiba melihat bayangan tongkat bergoyang, dan tongkat besi Zen dirobohkan secara langsung. Ternyata musuh telah mengerahkan tangan lain untuk menjaganya. Guru Dingjing berpikir dalam hati, "Jika saya tidak menerobos celah ini hari ini, para murid yang saya bawa keluar akan musnah di sini." Berpaling ke samping, menusuk miring dengan pedang panjang, tubuhnya hanya berjarak beberapa inci dari tongkat besi Zen, dan dia sudah mati. Menghindar, pedang panjang dan tubuhnya melesat ke depan, menusuk Tutuo gemuk yang memegang tongkat Zen. Langkah ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Ini adalah gaya permainan yang mengabaikan nyawa dan merugikan kedua belah pihak. Bahwa Tutuo lengah, dia tidak bisa mengembalikan tongkat Zennya. Terdengar suara kicauan ringan, dan pedang panjang itu menembus sisi tubuhnya. Tutuo itu sangat berani. Dengan teriakan nyaring, dia menjatuhkan tinju kirinya, mematahkan pedang panjang itu menjadi dua, dan tinju itu berlumuran darah. Tuan Dingjing berteriak, "Cepat naik, bawa pedang." Yihe terbang, dan pedang horizontal itu berteriak, "Tuan, pedang." Siang Yihe menikam Nyonya Dingjing dengan senapan rantai. Yihe tidak punya pilihan selain memblokir dengan pedangnya, tetapi pria dengan senapan rantai menekan ke depan dan memaksa Yihe mundur ke jalan gunung, tetapi pedang panjang itu gagal mencapai tangan Guru Dingjing. Kemudian 3 orang ditangkap dari atas, 2 dengan pisau, 1 dengan sepasang pena hakim, dan mengepung Guru Dingjing di Geixin. Telapak tangan berdaging Guru Dingjing terbang ke atas dan ke bawah, menyebabkan teknik telapak tiancang, sekolah Kai Hengshan berputar bola-balik di antara 4 senjata. Usianya hampir 60 tahun, tapi dia gesit seperti remaja. 3 master dari Devil's Cult bergabung untuk menyerang, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada biarawati tua yang tidak bersenjata itu. Yilin berseru dengan lembut, "Ah, apa yang harus kita lakukan?" Ling Huchong berkata dengan keras, "Pencuri kecil ini terlalu keterlaluan, beri jalan, beri jalan. Jenderal ini akan naik untuk menangkap pencuri." Yilin berkata dengan cemas, "Jangan. Mereka bukan pencuri, mereka semua adalah orang-orang dengan seni bela diri yang baik, dan mereka akan membunuhmu begitu kamu naik." Ling Huchong mengangkat dadanya dan berteriak dengan bangga, di bawah langit biru, melihat ke atas. Itu baru saja fajar. Dia tidak peduli, dan melanjutkan, "Pencuri kecil ini menghalangi jalan, merampok dan menindas wanita. Apakah mereka tidak takut dengan hukum raja?"
Yilin berkata, kami bukan wanita biasa generasi. Musuh bukanlah pencuri kecil yang menghalangi jalan. Ling Hu Chong melangkah maju dan melewati sekelompok murid perempuan. Murid perempuan tidak punya pilihan selain berpegangan pada dinding batu dan membiarkannya lewat. Ling Hu Chong memanjat lereng, mengulurkan tangannya untuk mencabut pisau pinggang, menariknya untuk waktu yang lama, pura-pura tidak bisa mencabutnya, dan memarahi neneknya. Pisau ini benar-benar kacau, tapi itu berkarat pada saat kritis. Pisau sang jenderal berkarat, bagaimana kamu bisa menangkap pencuri? Berkarat dan tidak bisa ditarik keluar, marah dan lucu, berteriak, cepat lepaskan aku. Ayolah, berbahaya di sini. Dengan hanya menangis, dia sedikit kehilangan akal, dan pistol rantai menghantam bahunya, hampir tertembak. Yihe mundur setengah langkah, dan pria itu menikamnya lagi dengan tombaknya. Ling Hu Chong berteriak, mundur, pemberontak. Pencuri pemberani, tidakkah kau melihat jenderal ini di sini? Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengelak di depan Yihe. Pria yang menggunakan senjata berantai itu terkejut. Pada saat ini, langit semakin cerah, dan dia melihat bahwa dia berpakaian seperti pejabat istana kekaisaran. Dia berhenti menembakkan senjatanya dan mengarahkan pistol ke dadanya, berteriak, siapa kamu? Hu Xiaoming, apakah kamu petugas anjing? Ling Hu Chong memarahi, nenekmu, kamu memanggilku petugas anjing. Kamu adalah pencuri anjing. Kamu di sini untuk memblokir jalan dan merampok, dan jenderal ini ada di sini, dan Anda masih tidak melarikan diri. Anda benar-benar melanggar hukum. Jenderal ini menangkap Anda dan mengirim Anda ke kantor pemerintah kabupaten. Anda masing-masing dipukuli dengan 50 tamparan, sampai pantat Anda mekar dan berlumuran darah, dan Anda masing-masing berteriak pada ibuku. Pria bersenjata itu tidak ingin membunuhmu. Pengadilan kekaisaran memerintahkan petugas untuk membuat masalah, dan mengutuk keluar dari bebek busuk ibumu. Jika kamu terus membicarakannya, aku akan menyodok 3 lubang transparan pada pejabat anjingmu. Ling Hu Chong melihat bahwa Tuan Dingjing tidak terkalahkan dalam gayanya. Dan para anggota pemujaan setan berhenti menembakkan senjata tersembunyi dan melempar batu besar, dan berteriak keras, pencuri yang berani. Berlutut dan bersujud, jenderalku melihat itu ada seorang wanita berusia 80 tahun di rumah Anda, dan mungkin Anda bisa memberi saya hukuman yang lebih ringan, jika tidak, potong kepala anjing Anda satu persatu. Semua murid sekolah Hengshan mengerutkan kening, dan menggelengkan kepala, berpikir, orang ini gila. Yihe maju selangkah, mengulurkan pedangnya untuk melindungi satu sama lain, seperti musuh yang menembakkan tombak. Dia menghunus pedangnya untuk menangkis. Ling Hu Chong mencabut goloknya lagi dengan penuh semangat, sambil memaki, nenekmu, golok peninggalan leluhur ini telah berkarat sebelum berperang. Selama golok berhargaku tidak berkarat, 10 kepala pencurimu akan dipotong turunlah. Pria bersenjata itu tertawa terbahak-bahak, dan berteriak, persetan. Pistol horizontal itu mengenai pinggang Ling Hu Chong. Dengan sekali sentakan, Ling Hu Chong mencabut mandau dan sarungnya sambil berteriak, yo. Ia menghempaskan diri ke depan dan terjatuh. Yihe berteriak, hati-hati. Saat Ling Hu Chong jatuh, dia mengulurkan pisau pinggangnya, dan ujung sarungnya mengenai mata pinggang pria bersenjata itu. Pria itu bahkan tidak bersenandung, dia jatuh lemas. Ling Hu Chong jatuh ke tanah dengan sebuah tamparan, berjuang untuk berdiri, dan berteriak dengan, hei, kamu juga jatuh, mari kita bicarakan, 21 tambah 5, aku tidak dihitung sebagai pecundang. Ayo bertarung lagi. Yihe meraih pria itu dan melemparkannya ke belakang, berpikir bahwa dengan seorang tahanan di tangan, segalanya akan lebih mudah. 3 orang dari Devil's Cult bergegas mendekat, berniat untuk menyelamatkan orang. Ling Hu Chong berteriak, baiklah, pencuri kecil ini benar-benar ingin melawan penangkapan. Dia mengangkat pisau pinggangnya, menunjuk ke timur dan barat, dan membuatnya kacau. Dugu Nine Swords tidak memiliki gerakan sejak awal, itu bisa membuatnya cantik dan elegan, tapi juga bisa membuatnya kikuk dan jelek, dan sama kuatnya. Dia tidak pandai mengetuk titik akupuntur, selama pertempuran sengit, sulit untuk mengidentifikasi titik akupuntur, tetapi ilmu pedangnya yang luar biasa diberkahi dengan kekuatan internal yang kuat, meskipun dia tidak mengenai titik vital, tetapi mengenai sisi titik akupuntur, bahkan sisi titik akupuntur, musuh tidak tahan, menyodok dengan santai, dan merobohkan satu orang. Tapi melihat dia terhuyung-huyung, tersandung, melambai-lambaikan pisau pinggang berselubung dengan liar,
tiba-tiba tidak bisa menahan diri, dan menabrak musuh dengan keras. Ujung sarungnya hanya mengenai perut bagian bawah pria itu. Pria itu menghela nafas panjang, dan langsung jatuh lemas. Ling Hu Chong berteriak, "Ah Yo!" melompat ke belakang, dan gagang pisau mengenai belakang bahu orang lain. Pria itu langsung jatuh dan berguling-guling di tanah. Ling Hu Chong tersandung kakinya dan mengutuk neneknya. Dia langsung membanting, dan sarungnya menusuk murid yang memegang pedang. Orang ini adalah salah satu dari 3 tuan yang mengepung Tuan Dingjing. Rompinya dipukul, dan dia terbang keluar dengan 1 pedang. Tuan Dingjing mengambil kesempatan itu untuk menamparkan dada pria itu dengan keras. Mulutnya menyemburkan darah, melihat bahwa dia sedang sekarat. Ling Hu Chong berteriak, "Hati-hati, hati-hati." Ia mundur beberapa langkah, dan menabrak orang yang memegang pulpen hakim. Pria itu mengarahkan penanya ke punggungnya. Ling Hu Chong terhuyung-huyung dan bergegas maju, sarungnya ada di mana-mana, dan 2 jemaah lagi tertusuk dan jatuh ke tanah. Pria yang membuat pena hakim itu bergegas menghampirinya. Ling Hu Chong berteriak, "Ibuku!" Dia lari, dan pria itu mengejarnya. Ling Hu Chong tiba-tiba berhenti dan membungkuk, setengah dari gagang pisau terlihat dari bawah ketiaknya. Pria itu tidak pernah menyangka dia akan berdiri diam saat berlari dengan kecepatan tinggi. Meskipun ilmu bela dirinya tinggi, dia terlambat. Persimpangan dada dan perutnya membentur gagang pisau yang direntangkan Ling Hu Chong ke belakang. Pria itu memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia sepertinya tidak pernah percaya apa yang baru saja terjadi, tetapi tubuhnya perlahan melemah. Bab 244. Ling Hu Chong berbalik dan melihat pertempuran di puncak lereng telah berhenti. Setengah dari murid sekolah Hengshan telah mendaki lereng, dan berdiri berkonfrontasi dengan anggota Sekte Iblis, sedangkan sisanya dari para murid datang dengan cepat. Dia berteriak keras, "Pencuri kecil!" Melihat jenderal ini di sini, dia berlutut dan menyerah dengan cepat, sungguh aneh. Sambil memegang sarung di tangannya, dia berteriak dan bergegas ke kerumunan di mencultis. Anggota pemujaan setan segera bertukar pedang dan senjata. Murid sekolah Hengshan hendak melangkah maju untuk membantu, tetapi mereka melihat Ling Hu Chong berteriak, "Berjuang, perkasa!" Pencuri yang kejam, dia sudah bergegas keluar dari kerumunan. Langkah kakinya berat dan dia ceroboh saat berlari. Dia tidak sengaja jatuh, sarungnya melambung, mengenai dahinya, dan langsung pingsan. Tapi dia masuk dan keluar di antara kultus iblis, dan sudah merobohkan 5 orang lagi. Melihatnya seperti ini, kedua belah pihak tercengang. Yi He dan Yi King bergegas maju dan berteriak, "Jenderal, ada apa denganmu?" Ling Hu Chong memejamkan matanya erat-erat, pura-pura tidak bangun. Orang tua yang merupakan pemimpin Sekte Iblis melihat salah satu bangsanya sendiri mati dalam sekejap, dan 11 orang ditikam oleh petugas gila ini. Melihat dia bergegas ke pertempuran tadi, dia mencoba untuk mendapatkannya dengan gerakan berturut-turut, tetapi dia hampir tertusuk oleh sarungnya. Meskipun ujung sarungnya tidak mengarah ke titik akupuntur, itu datang dengan ganas dan ke arah yang aneh. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya lihat, seni bela diri orang ini begitu tinggi hingga benar-benar tak terduga. Melihat bahwa di antara orang-orang yang dirobohkan oleh pihak kami, 5 orang telah ditangkap oleh faksi Hengshan, dan toh mereka tidak dapat melarikan diri hari ini, mereka segera berkata dengan lantang, "Tuan Dingjing, kalian para murid yang telah dihantam oleh senjata, apakah Anda menginginkan penawarnya?" Guru Dingjing melihat bahwa beberapa murid yang terkena senjata tersembunyi di sisinya tidak sadarkan diri, dan darah hitam mengalir dari lukanya. Dia tahu bahwa senjata tersembunyi itu sangat beracun. Dia mengerti apa maksudnya dengan mendengarkan kata-katanya, dan berteriak, "Ambil penawarnya, ada di sini untuk berubah." Pria itu mengangguk dan membisikkan beberapa patah kata. Jemaat mengambil vas porselen, berjalan ke arah Ni Dingjing, dan membungkuk sedikit. Tuan Dingjing mengambil botol porselen dan berkata dengan tajam, "Jika penawarnya efektif, Anda harus memasukkannya." Orang tua itu berkata, "Oke, Tuan Dingjing dari Hengshan, Anda tidak boleh melanggar kata-kata Anda." Dia melambaikan tangannya. Semua orang mengangkat tubuh yang terluka dan yang mati, dan bersama-sama menuruni jalan gunung di sisi barat. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa. Ling Hu Chong bangun dengan santai, dan berteriak, "Sakit." Sambil menyentuh benjolan keras di dahinya, dia bertanya-tanya, "Hei, kemana para pencuri itu? Kemana mereka pergi?" Yi He mencibir, dan berkata, "Jenderalmu benar-benar aneh. Untungnya, kamu baru saja masuk ke formasi musuh dan membodohi dirimu sendiri."
Pencuri kecil itu sebenarnya ditakuti olehmu. Ling Hu Chong tertawa keras dan berkata, luar biasa, hebat. Jenderal besar keluar, dan dia benar-benar agung dan berbeda. Pencuri kecil itu tak terkalahkan. Aduh. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya, dan segera membuat wajah pahit. Yi King berkata, Jenderal, apakah Anda terluka? Kami punya obat untuk luka. Ling Hu Chong berkata, tidak. Bukan urusan orang mati mage untuk menyembunyikan. Yi He mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir itu adalah kain kafan dari kulit kuda. Apa itu kain kafan dari kulit kuda? Yi King meliriknya, dan berkata, kamu hanya pilih-pilih, apa yang kamu bicarakan sekarang? Ling Hu Chong berkata, kami orang utara, kami mempelajari mayat Mageli. Orang selatan membacanya sedikit berbeda. Yi He menoleh dan berkata sambil tersenyum, kami juga orang utara. Guru Dingjing menyerahkan penawarnya kepada murid-murid di sampingnya, dan bertanya kepada mereka untuk menyembuhkan rekan-rekan muridnya yang terkena senjata rahasia. Ketika dia tiba di depan Ling Hu Chong, dia membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, Biksu tua Hengshan tenang, dia tidak berani menanyakan nama pahlawan muda Gao. Hati Ling Hu Chong bergetar, senior sekolah Hengshan ini benar-benar memiliki penglihatan yang tajam, dan dia dapat melihat bahwa aku tidak terlalu tua. Jenderal palsu lainnya, guru terlalu baik. Nama keluarga jenderal saya adalah Wu, dan nama resmi saya adalah Tiande. Sebagai seorang jenderal, saya akan mengambil posisi sekarang. Guru Dingjing berpikir bahwa dia tidak ingin menunjukkan warna aslinya kepada orang lain, jadi dia mungkin bukan seorang jenderal sejati, tetapi melihat kesopanan dan perhatiannya, dia merasa baik tentang dia, dan berkata, hari ini, faksi Hengshan saya telah mengalami bencana besar, jadi saya harus menerimanya. Jenderal Meng datang untuk menyelamatkan, itu adalah kebaikan yang luar biasa, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Seni bela diri jenderal itu luar biasa, tetapi biarawati yang malang tidak dapat melihat seni bela diri sang jenderal, dan saya sangat mengaguminya. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, guru itu terlalu menyanjung, tapi sejujurnya katanya, kungfu saya sangat bagus dalam dua hal, memukul bagian atas dengan kepingan salju, memukul akar pohon tua di bagian bawah, dan memukul harimau hitam yang mencuri hati di tengah. Aduh, saat dia berkata, dia menari dan meninju, seolah menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku melukai persendianku. Ketika aku mengintip Yilin, aku melihatnya terkejut, dia cukup khawatir, dan berpikir, junior kecil ini saudari memiliki hati nurani yang baik, jika dia tahu ini aku, apa yang dia pikirkan? Nyonya Dingjing secara alami tahu bahwa dia berpura-pura, jadi dia tersenyum dan berkata, karena sang jenderal adalah orang yang nyata, biarawati yang malang hanya dapat menggunakan sebatang dupa setiap siang dan malam untuk berdoa bagi kesehatan dan kesejahteraan sang jenderal, dan semuanya berjalan dengan baik. Ling Hu Chong berkata, terima kasih banyak. Tolong mohon Bodhisattva, berkati saya untuk dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Jenderal muda juga berharap guru dan semua guru muda perjalanan yang lancar, dan semuanya berjalan dengan baik. Haha, di tengah tawa keras, membungkuk ke tanah Padani, Dingjing, dan pergi. Meskipun dia sombong dan sok, tapi dia sudah lama berada di sekolah pedang Wuyue, dan dia tidak berani kurang sopan santun kepada senior sekolah Hengshan ini. Para murid dari sekolah Hengshan melihatnya terhuyung-huyung ke arah selatan, dan mengepung Ni Dingjing, berkicau dan bertanya, guru, apa asal-usul pria ini? Apakah dia benar-benar gila, atau dia berpura-pura menjadi gila? Apakah dia sangat ahli dalam seni bela diri, atau dia hanya beruntung dan tidak sengaja mengenai musuh? Tuan, menurutku dia tidak terlihat seperti seorang jenderal, dia terlihat masih muda, bukan? Guru, Dingjing mendesah terlalu banyak, dia menoleh untuk melihat murid-murid yang memiliki senjata tersembunyi di tubuh mereka, dan melihat bahwa setelah menerapkan penawarnya, darah hitam mereka menjadi merah dan denyut nadi mereka menguat, dan tidak ada bahaya sama sekali, dapat menghadapi akibatnya, dia melepaskan ikatan titik akupuntur dari 5 anggota kultus iblis, memerintahkan mereka untuk pergi, dan berkata, semuanya, duduk dan istirahatlah di bawah pohon di sana. Dia duduk di atas batu besar, dekat dirinya sendiri, menutup matanya dan bermeditasi. Ketika pria ini bergegas ke formasi kultus iblis, tetua pemimpin kultus iblis menyerangnya. Tapi dia masih bisa merobohkan 5 orang dalam sekejap,
tapi itu tidak akupresur, dan gerakan yang dia gunakan sama sekali tidak menunjukkan nomor keluarganya sekolah. Di dunia seni bela diri saat ini, ada pemuda yang sangat kuat, tetapi siapakah murid dari seorang ahli? Orang seperti itu adalah teman daripada musuh. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi sekolah Hengshan. Dia merenung sejenak, dan memerintahkan murid-muridnya. Dia mengambil pena, batu tinta, dan selembar sutra tipis, menulis surat, dan berkata, "Yizi, bawakan merpati." Yizi setuju, dan mengeluarkan seekor merpati dari sangkar bambu di punggungnya. Nyonya Dingjing menggulung surat sutra tipis menjadi potongan tipis, memasukkannya ke dalam tabung bambu kecil, menutupi tutupnya, menuangkan lilin di atasnya, mengikatnya dengan kawat ke kaki kiri merpati, berdoa dalam hati, dan melemparkan merpati itu. Merpati itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke utara, berangsur-angsur semakin tinggi dan semakin jauh, dan dalam sekejap itu menjadi titik hitam kecil. Nyonya Dingjing menulis bukunya dan bahkan melepaskan merpati. Setiap gerakannya sangat lambat, yang sama sekali berbeda dari keadaannya yang lincah dan terbang ketika dia baru saja bertarung melawan sekelompok musuh. Dia mendongak, dan titik hitam kecil itu sudah menghilang di kedalaman awan putih, tapi dia masih melihat ke utara. Tidak ada yang berani bersuara. Pertempuran ini barusan, meskipun jenderal yang mirip badut membuat lelucon, tampaknya cukup hidup dan menarik. Pada kenyataannya, situasinya sangat berbahaya. Semua orang lolos dari kematian dengan selisih yang tipis. Setelah sekian lama, Nyonya Dingjing berbalik dan melambai kepada seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun. Gadis itu segera berdiri, berjalan ke arahnya, dan memanggil dengan suara rendah, "Tuan." Tuan Dingjing dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, "Juaner, apakah kamu baru saja takut?" Gadis itu mengangguk, berkata, "Takut. Untungnya, jenderal ini sangat berani dan mengalahkan penjahat ini." Guru Dingjing tersenyum sedikit dan berkata, "Jenderal ini tidak terlalu berani, tetapi seni bela dirinya sangat bagus." Kemudian, gadis tertutup diterima oleh Guru Dingjing. Dia pintar dan dicintai oleh tuannya. Di antara murid perempuan sekolah Hengshan, sekitar 60% adalah biksuni yang telah menjadi biksu, dan 40% sisanya adalah murid awam, beberapa wanita parubaya, dan beberapa ibu mertua berusia 50-an atau 60-an. Sekolah Qinjuan Hengshan adalah yang termuda. Melihat Nyonya Dingjing berbicara dengan adik perempuannya Qinjuan, semua murid perlahan berkumpul. Yihe menyela, apa yang salah dengan gerakannya? Itu semua palsu. Dia hanya bisa menutupi seni bela dirinya yang unggul. Itu disebut jenius. Tuan, menurutmu dari mana jenderal ini berasal? Dari keluarga mana dia berasal? Yang mana faksi? Tuan Dingjing menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, "Seni bela diri pria ini hanya dapat digambarkan sebagai tak terduga, dan saya tidak tahu sisanya." Qinjuan bertanya, "Tuan, Anda surat ini ditujukan kepada paman Tuan, bukan? Bisakah itu diantarkan segera?" Dingjing berkata, "GR pergi ke Suzhou Bayi Nuneri untuk pemberhentian lain, dan dari Bayi Nuneri ke Jinan Miaoxiang Nuneri untuk perubahan lain. Kemudian ganti yang lain berhenti di biara Qingjing di Laoheko. Keempat merpati estafet, dan mereka akan dikirim ke Gunung Heng." Yihe berkata, "Untungnya, kami tidak kehilangan tenaga." Beberapa guru dan saudari itu dipukul oleh mereka yang memberi makan senjata tersembunyi beracun. Setelah 2 hari, saya yakin tidak akan ada masalah serius. Mereka yang terluka oleh batu atau terkena senjata tidak akan berada dalam bahaya. Bab 245. Nyonya Dingjing mengangkat kepalanya untuk berpikir, tetapi tidak mendengar kata-katanya. Berpikir, kali ini faksi Hengshan pergi ke selatan, yang keberadaannya sangat rahasia, dan yang melakukan perjalanan siang dan malam. Bagaimana orang-orang dari Sekte Iblis dapat mempelajari informasi dan menyergap di sini? Beralih ke para murid, dia berkata, "Musuh jauh, maafkan saya sebentar dan jangan datang lagi. Semua orang lelah saya sudah selesai, jadi saya akan makan makanan kering di sini, dan tidur sebentar di bawah naungan pohon di sana." Semua orang setuju, dan seseorang memasang rangka besi, merebus air dan membuat teh. Semua orang tidur selama beberapa jam dan makan siang. Guru Dingjing melihat bahwa murid yang terluka itu terlihat lelah, dan berkata, "Perbuatan kita telah terungkap, dan mulai sekarang kita tidak perlu bepergian pada malam hari. Yang terluka juga harus istirahat. Ayo tidur di malam ini, dari lereng yang tinggi ini." Sepanjang perjalanan menuruni gunung,
kami tiba di Nianbapu setelah berjalan lebih dari 3 jam. Ini adalah pusat lalu lintas antara Zhejiang dan Fujian, dan merupakan keharusan untuk bepergian ke Xianxialing. Saat kami memasuki kota, hari masih gelap, tetapi tidak ada seorang pun di kota. Yihe berkata, adat istiadat di Fujian benar-benar aneh. Semua orang pergi tidur sepagi ini. Nyonya Dingjing berkata, ayo cari penginapan untuk menginap. Tidak ada biara, jadi saya tidak bisa memesan, jadi saya harus mencari penginapan untuk menginap. Ketidaknyamanannya adalah orang biasa memiliki banyak tabu terhadap biarawati, berpikir bahwa melihat mereka tidak menguntungkan, dan sering membuat mereka merasa malas. Untungnya semua biarawati sudah terbiasa, dan mereka tidak pernah mempedulikannya. Tetapi saya melihat bahwa pintu semua toko ditutup. Erbapu bisa dikatakan besar atau kecil, dan ada 2-300 toko, tapi sekilas terlihat seperti kota mati. Pijaran matahari terbenam belum berakhir, dan hari sudah larut malam di jalan Nianbapu. Semua orang berbelok di sudut jalan, dan melihat tanda kain putih di depan sebuah penginapan, dengan 4 karakter, penginapan Xianju, tertulis di atasnya, tetapi pintunya tertutup rapat, dan tidak ada suara sama sekali. Murid perempuan Zheng He segera melangkah maju untuk mengetuk pintu. Zheng He ini adalah murid sekolah awam, dengan wajah bulat yang sering tersenyum, dapat berbicara dengan baik, dan sangat menyenangkan orang lain. Sepanjang jalan, dia selalu memimpin dalam berurusan dengan orang-orang, jangan sampai orang lain menolaknya ketika mereka melihat biarawati itu. Zheng He mengetuk pintu beberapa kali, berhenti sebentar, dan mengetuk beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang membukakan pintu setelah sekian lama. Zheng He memanggil, paman penjaga toko, tolong buka pintunya. Suaranya jelas, dan dia juga seorang praktisi seni bela diri. Suaranya bisa menjangkau jauh, jadi dia seharusnya mendengarnya bahkan dari jarak beberapa yard. Tapi tidak ada seorang pun di penginapan yang merespon, situasinya cukup tiba-tiba. Yihe naik, meletakkan telinganya di panel pintu, dan tidak ada suara di toko. Dia menoleh dan berkata, "Tuan, tidak ada orang di toko." Tuan Dingjing samar-samar merasa ada yang tidak beres. Melihat bahwa tanda toko itu sangat baru, dan panel pintunya dicuci dengan sangat baik bersih, jelas bukan kesan akan gulung tikar, berkata, "Pergilah dan lihatlah, seharusnya ada lebih dari penginapan ini di kota ini." Berjalan ke depan melalui lusinan fasad, ada penginapan Nanan lainnya. Zheng He mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Zheng He berkata, "Saudari Yihe, ayo masuk dan lihat." Yihe berkata, "Oke." Keduanya masuk melewati tembok. Zheng He berteriak, "Apakah ada orang di toko?" Mereka tidak mendengar jawaban siapapun. Mereka mengeluarkan pedang dari sarungnya, berjalan ke ruang tamu berdampingan, dan kemudian pergi ke dapur, istal, dan kamar tamu untuk memeriksa di mana-mana, tetapi tidak ada orang di sana. Tapi tidak ada debu di meja dan kursi, bahkan teh di teko di atas meja masih suam-suam kuku. Zheng He membuka pintu, meminta Ni Dingjing masuk, dan menceritakan situasinya. Semua orang kagum. Nyonya Dingjing berkata, "Anda memiliki tim yang terdiri dari 7 orang, dan pergi ke berbagai tempat di kota untuk mencari tahu apa alasannya. Ketujuhnya tidak boleh dipisahkan, dan jika ada jejak musuh, mereka akan meledakkan bersiul sebagai isyarat." Murid-murid setuju, berjalan keluar dengan cepat masing-masing. Hanya Nyonya Dingjing yang tersisa di ruang tamu. Awalnya, saya mendengar langkah kaki semua murid, tetapi kemudian tidak ada suara. Kota Nianbapu ini begitu sunyi sehingga orang hanya bisa merasa menyeramkan. Di kota sebesar itu, suara orang benar-benar sunyi, bahkan suara kokok ayam dan gonggongan anjing pun tidak terdengar, sungguh tidak biasa. Nyonya Dingjing tiba-tiba khawatir, mungkinkah kultus iblis membuat jebakan ganas? Murid perempuan tidak memiliki banyak pengalaman di dunia, jadi jangan tertipu, dan biarkan kultus iblis menangkap mereka semuanya. Ketika mereka berjalan ke pintu, mereka melihat sosok-sosok bergetar di sudut timur laut, dan ada orang di barat. Beberapa orang melompat ke toko, mereka semua adalah murid sekte ini. Dia merasa sedikit tenang. Setelah beberapa saat, semua murid melapor kembali satu persatu, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Yihe berkata, "Jangan katakan tidak ada seorang pun, bahkan seekor binatang pun tidak." Yiking berkata, "Tampaknya tidak lama setelah semua orang pergi dari kota, banyak kotak dan kandang di rumah dibuka, dan semua orang mengambil semuanya, barang berharga." Nyonya Jing mengangguk dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Yihe berkata, "Kurasa,
itu karena monster dari kultus iblis membubarkan penduduk kota, dan mereka akan segera menyerang dalam jumlah besar. Ni, Dingjing berkata, itu benar. Kali ini setan dari sekte setan ingin melawan kita dengan senjata terbuka, itu bagus. Apakah kamu takut? Semua murid berkata bersama-sama, ini adalah tugas terikat dari murid Buddha saya untuk menaklukkan setan, dan hancurkan iblis. Tuan Dingjing berkata, ayo bermalam di penginapan ini, masak dan makan lengkap. Tes pertama apakah ada racun di air, nasi, dan sayuran. Selama makan malam klan Hengshan, semua orang tidak diizinkan untuk berbicara, kali ini semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan suara dari luar. Setelah kelompok pertama makan, para murid yang keluar menggantikan penjaga di luar masuk untuk makan. Yiking tiba-tiba punya rencana, dan berkata, Tuan, ayo pergi dan nyalakan lilin di banyak rumah, sehingga musuh tidak tahu di mana kita berada. Nyonya Dingjing berkata, ini adalah strategi yang sangat bagus untuk prajurit yang mencurigakan. Kalian 7 orang pergi untuk menyalakan lampu. Dia melihat keluar dari gerbang, dan melihat lampu keluar dari jendela banyak toko di ujung barat jalan, dan setelah beberapa saat, lampu juga keluar dari jendela banyak toko di ujung timur jalan. Ada lampu di mana-mana di jalan, tetapi tidak ada suara sama sekali. Guru Dingjing mendongak dan melihat bulan di langit, dan berdoa dalam hati, berkat Bodhisattva, biarkan semua murid sekolah Hengshan dapat mundur kali ini. Jika murid Dingjing dapat kembali ke Gunung Hengshan, dia akan melakukannya sembah Buddha dengan lentera hijau mulai sekarang, dan dia tidak akan pernah menggunakan pedang lagi. Di masa lalu, dia adalah penguasa sungai dan danau di masa lalu, dan dia melakukan banyak perbuatan keras, tetapi pertempuran di Xianxialing tadi malam sangat berbahaya, dan sekarang saya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Yang saya khawatirkan adalah memimpin banyak murid ini. Jika dia sendirian, situasinya akan 10 kali lebih menakutkan, jadi dia tidak mengambil hati, dan berdoa dalam hati lagi, sangat penyayang dan penuh kasih sayang, Bodhisattva Avalokitesvara, yang menyelamatkan penderitaan dan penderitaan, seperti saya, semua orang di Hengshan pasti menderita kerugian, biarkan para murid tenang. Jing sendiri menanggung malapetaka ini, dan pembalasan karma pembunuhan hanya akan ditanggung oleh muridnya sendiri. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari timur laut berteriak, tolong, tolong. Dalam kesunyian semua, suara tajam itu sangat menyedihkan. Guru Dingjing sedikit terkejut, dia mendengar bahwa suara itu bukan murid sektenya. Dia melihat ke sudut timur laut, tetapi tidak melihat gerakan apapun, lalu melihat Yiking dan 7 murid lainnya berlari menuju sudut timur laut, jadi dia pergi kelihatlah. Setelah sekian lama, Yiking dan yang lainnya tidak kembali. Yihe berkata, Guru, murid ini dan 6 saudari junior pergi dan melihat-lihat. Dingjing mengangguk, dan Yihe memimpin 6 orang, berlarian mengikuti suara panggilan. Cahaya pedang berkedip di malam yang gelap, dan menghilang setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, suara wanita itu tiba-tiba berteriak lagi, pembunuh, tolong, tolong. Para murid dari faksi Hengshan saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi di sana, dan mengapa kedua kelompok Yiking dan Yihe pergi ke sana untuk waktu yang lama. Waktu masih belum kembali. Jika Anda mengatakan Anda bertemu musuh, Anda tidak mendengar suara pertempuran. Tetapi ketika wanita itu berteriak, tolong, semua orang memandang Ni Dingjing, menunggunya mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Nyonya Dingjing berkata, kakak ipar Yu, kamu memimpin 6 saudari junior di sana, dan tidak peduli apa yang kamu lihat, kirim seseorang untuk segera melaporkannya. Kakak ipar Yu adalah seorang wanita parubaya, dalam dirinya 40-an pembantu Tuan Dingxian. Belakangan, Guru Dingxian melihat bahwa dia setia dan cakap, jadi dia menerimanya sebagai murid. Kali ini dia keluar bersama Guru Dingjing, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berkelana ke sungai dan danau. Nyonya Yu membungkuk dan setuju, dan membawa ke-6 adik perempuannya ke timur laut. Bersambung.